Terima kasih Pak Suberno atas waktunya. Kita diperkenankan main ke sini. Ya itu. Sama-sama. Akhirnya ya kita pengen belajar juga dari pengalamannya Pak Suberno yang dengan lahan yang sudah ditanam semua itu berarti kan kendalanya apa saja, hasilnya bagaimana begitu Pak. Ya, kalau kendala itu saya belum pernah mengalami kendala khususnya di masalah penyakitnya. Ini saya belum pernah punya kendala. Yang sampai mati itu belum pernah berarti. Alhamdulillah sampai sekarang saya belum punya pohon yang mati. Wah, ya. Gini, jadi masalahnya gini Mas. Tanaman itu akan baik dan subur, berbuah baik sesuai dengan yang kita inginkan manakala kita ini dalam penanaman awal ini udah bener. Jadi bagaimana pembuatan pelubangannya, bagaimana memberikan nutrisi makanan awal yang diberikan terhadap tanaman itu, juga bagaimana cara kita pemilihan bibit yang benar. Karena petani itu akan salah dari awal manakala biasanya petani itu yang ditanyakan dengan bakul bibit itu niki ndak empun sambungan. Setelah itu regane sepinten. Ini kesalahan awal petani. Ya. Tapi kalau petani itu istilahnya petani yang jeli, ini beli bibit itu tidak melihat mahalnya bibit Mas, tapi melihat bagaimana cara pembuatan bibit itu sendiri. Jadi yang ditanyakan ini yang untuk nyambung itu umpamanya jenis yang kita punya kendil ataupun peluang atau khas ya. Kita tanya dulu yang untuk nyambung yang mana Pak. Nah, kita harus tahu induknya yang untuk nyambung ini induknya yang mana. Nah, untuk indukan itu paling tidak pohon yang untuk induk itu harus sudah berbuah 3 kali dan konsisten. Baik bentuk buahnya, besar kecilnya buah maksud saya, baik kandungan kadar airnya, baik juga kelebatannya. Kalau dari 3 unsur ini memang dia itu sudah memenuhi syarat, istilahnya itu konsisten benar. Nah ini baru untuk indukan. Makanya sering ada petani yang ngomong, Pak punya saya kok udah 3 tahun belum berbuah, Pak punya saya itu udah 5 tahun kok nggak berbuah. Ini sebenarnya kesalahan dalam pengambilan entres atasnya Mas, baik entres atas maupun seling bawahnya yang mau disambung ini. Untuk penanaman awal ini lebih kita fokuskan bagaimana penanaman awal itu pencampuran daripada tanah itu. Jadi kalau punya saya umpamanya gini Mas, ini umpamanya ini lubang ya. Ini lubang ini mestinya harus kita mengikuti kondisi tanah yang ada. Ya lubang ini lebih lebar, lebih dalam, lebih bagus. Tapi kalau SOP yang kita punya itu minimal 75 ataupun 50 cm. Jadi dalamnya 75 cm, lebarnya itu juga 75 cm. Nah, manakala nanti dalam pembuatan lubang ini tanah untuk yang tanah atas ini kita singkirkan. Jadi tanah atas itu kita singkirkan ke kanan atau ke kiri. Jadi antara tanah atas dan bawah ini kita bedakan Mas. Jadi tidak kita campur jadi satu. Nah, tanah bawah ini nanti itu dicampur dengan pupuk kandang itu satu-satu.
Nah, setelah pupuk kandang itu nanti ditambah juga arang sekam, Mas. Jadi arang sekam ini nanti juga akan membantu pertumbuhannya daripada bibit yang kita tanam. Jadi tanah satu, pupuk kandang satu, arang sekamnya itu kalau memang ada itu ya kita kasih satu juga bagus, kita kasih separuh juga tidak masalah. Namun kita juga tidak lepas dari kimia juga, kita kasih yang namanya dolomit. Ini pupuk kapur pertanian itu juga yang jangan sampai lupa petani, karena ini untuk mengantisipasi namanya uret ataupun kalau orang sini bilang engkok, itu kita harus kita kasih muradan paling tidak itu 1 sendok kecil sendok teh lah. Itu kita taruh, baru kita campur di atas. Setelah diaduk baru kita tutup mulsa, dimana kita untuk fermentasi daripada tanah yang akan untuk nanam ini. Nah, setelah nanti difermentasi paling nggak 1 minggu, menunggu juga karena lubang ini lebih lama sebenarnya lebih bagus, Mas. Jadi lubang ini kita buat lebih lama lebih bagus. Jadi itu nanti setelah tanah itu kita fermentasi minimal ya 2 minggu lah. 2 minggu baru kita masukkan lagi. Kita masukkan, kita diamkan ya paling tidak 3 sampai 1 minggu lah, baru kita buat agak metuduk kalau orang sini bilang, baru ditanam di tengah-tengah itu bibit yang kita tanam. Nah, nutrisinya itu dari awal sudah kita gatekke. Nah, nanti setelah ditanam itu baru tadi mulsa yang untuk nutup untuk nutup fermentasi tanah itu kita tutupkan lagi untuk nutupi gulma dari tanaman yang baru saja kita tanam, karena petani kan belum mesti 10 hari sekali bisa nengok dan lain sebagainya. Nah, makanya harus kita kasih mulsa ini untuk menjaga kelembapan juga, untuk menjaga gulma yang akan mengganggu tanaman kita. Biasanya kalau dengan perlakuan yang seperti apa yang saya lakukan ini, biasanya itu kita belum sampai 1 tahun, ya 1 tahun lah. 1 tahun itu sudah mulai belajar buah, Mas. Itu bibit yang ditanam ketinggian berapa 1 tahun berbuah, Pak? Dari kami 1 meteran, Mas. Nah, kalau untuk perawatan, Pak, itu selama sampai berbuah, itu kebutuhan pupuk gitu sampai berapa sih? Harus pupuk setahun berapa kali lah begitu? Kalau kunci saya itu hanya Okmar, Mas. Oktober dan Maret. Nah, kalau pruning itu dilakukan kapan, Pak? Pruning itu dilakukan manakala kita untuk mulai musim hujan. Jadi awal musim hujan itu kita lakukan pruning, biar nanti setelah musim hujan itu biasanya sinar matahari itu masuknya itu berkurang, nah kita pruning biar istilahnya itu longgar lehambekan gitu, Mas. Jadi kalau pas awal musim hujan itu kita lakukan pruningnya. Ya kita batang tangkai yang kecil-kecil itu kita kurangi biar sinar matahari yang kalau musim hujan kan tidak bisa full kan, Mas. Nah, ini bisa biar sinar matahari itu bisa masuk. Manakala kita ngerti dengan tanamannya, kita kasih nutrisi yang benar, yang pas komposisinya, itu alpukat tidak akan pernah tidak berbuah, Mas. Ini saya senangnya di sini. Jadi alpukat ini tidak musiman. Bulan ini panen, setelah panen habis, nggak panen lagi, tidak. Tapi kalau kita mau ngerti dengan tanaman itu butuh makanan apa, nutrisinya yang harus diberikan apa, ini alpukat tidak akan pernah berhenti, Mas. Kendalanya itu untuk buah ekspor, untuk alpukat ini memang harus minta NDPL yang di atas 800 sampai 1.500, Mas, untuk khas. Jadi memang tidak semua lahan yang
NDPL-nya di bawah 800 ke bawah, ini memang kurang bagus, Mas. Ini sayangnya di situ. Nah, kebetulan kami hidup di Tretep ini di NDPL 1100, Mas. Jadi ideal sekali. Nah, kebetulan teman-teman waktu kita ketemu di Bali, di Tabanan, ini membawa alpukat yang dari Tretep, yang khususnya yang khas, lem khas sama sifat. Beliau mengatakan is very good, Mas. Jadi memang untuk wilayah pegunungan yang NDPL-nya itu 800 sampai 1300, ini memang baik dari rasa maupun dari kandungan minyaknya pun juga lebih bagus. Katanya lebih, kalau orang sini bilang lebih pulen, Mas. Teman-teman kelompok tani yang dari sana, dari daerah Wonosobo sana, ini sudah banyak yang pada datang ke rumah saya, khususnya untuk belajar bersama di Mimpi Tani, untuk belajar bagaimana kita merubah mindset pola pertanian yang bisa ramah dengan lingkungan. Nah, makanya sebenarnya kalau mau mengembangkan alpukat ini juga untuk konservasi lahan, benora kena banjir, longsor dan lain sebagainya, ini di daerah pegunungan, Mas. Untuk wilayah Sindoro, Sumbing dan Perahu ini kan kebanyakan sekarang tanahnya itu gunungnya itu dicangkul untuk tanaman-tanaman musiman, Mas. Kayak kentang, kayak kubis, kan. Nah, setelah akhir-akhir ini mungkin mereka sudah merasakan dengan bahayanya longsor dan banjir. Nah, ini mereka sudah mulai berubah berpikir bagaimana untuk bisa menahan daripada erosi ini. Nah, kami masuk ke sana, kami sosialisasi di sana bagaimana untuk bisa menanggulangi daripada unsur hara yang tanah punya di sana, karena unsur haranya ini sudah banyak yang lari ke bawah. Setelah kami sosialisasi di wilayah Wonosobo, baik di daerah Kretek, di Kalianget, nah petani-petani itu main ke tempat kami di Mimpi Tani, main ke tempat kami, melihat di kebun. Setelah mereka melihat di kebun, mereka punya inisiatif mengikuti jejak kami pengen menanam alpukat. Nah, makanya untuk wilayah sana ini kami sarankan untuk menanam yang jenis khas ini, karena ini nanti kita arahannya ke pemenuhan kuota ekspor. Nah, kenapa saya beri bibit yang agak tinggi di samping harganya juga kalau kita jual di umum lumayan, Mas, harga bibitnya. Namun karena kami untuk demi petani, nah karena nanti petani itu istilahnya mengembalikan modal kami, bibit itu nanti setelah berbuah, ini kami hanya satu prinsip kami, petani yang nanam bibit dari kami harus sukses. Makanya kami berikan pelayanan khususnya di bibitnya, kita ambilkan yang paling terbaik menurut saya. Kan gitu, Nah, ternyata bibit itu sendiri kok banyak yang 1 tahun udah ngasih kabar, Pak udah mulai berbuah, Pak ini udah berbunga dan lain sebagainya. Kami pun kan akan ikut senang juga. Dan ini udah nyata di HP saya ini banyak petani-petani yang mengirimkan, Pak alhamdulillah sudah berbuah, Pak alhamdulillah sudah berbuah. Saya tanya mau dijual atau gimana? Cuma sedikit Pak, mau dimakan dulu. Oh ya, enggak apa-apa, saya kan gitu. Jadi biar mereka pun juga merasakan.